Hari ini biar saya paparkan dulu cara mereview sebuah artikel yang ada di sebuah jurnal. Nanti minggu depan tolong dibuat jadwalnya ya. Jadi yang minggu besok maju siapa, satu orang aja setiap minggu satu orang. Jadi nanti semoga pas sampai UTS itu semuanya udah kebagian maju. Gitu, kecuali yang dikonversi untuk apa program riset keilmuan atau itu nggak usah nggak apa-apa. Oke, minggu yang lalu udah saya kasih formnya kan ya. Ada bagian-bagian formnya itu kalau nggak salah, coba saya buka dulu filenya. Critical review form. Oke, sebentar aja. Nah, saudara silakan memilih artikel itu bebas, mau itu yang bahasa Indonesia boleh, ataupun yang bahasa Inggris silakan. Jadi nggak ada batasan. Mau itu jurnal yang nasional ataupun jurnal internasional juga dipersilahkan. Jadi bebas. Jadi pilih artikel yang kira-kira itu saudara itu ingin kaji gitu kan. Nah, nanti saya akan contohkan. eh, Sudah terlihat. Oke, sebentar. Saya share screen dulu. Sudah terlihat belum di layar? Sudah ya? Sudah terlihat? Sudah. Nah, ini kan critical analysis form atau form untuk mereview sebuah artikel. Jadi yang pertama itu kan ada identitas artikel itu kan seperti yang saya sudah jelaskan itu terkait dengan ya, nama penulisnya siapa, kemudian judulnya apa, lembaga afiliasinya dari mana, diterbit di jurnal apa, volume berapa, halaman berapa. Pokoknya identitas secara keseluruhan artikel. Kalau ada alamat URL juga boleh dicantumkan silahkan. Nah, kemudian di bagian selanjutnya adalah saudara harus membaca artikel itu berupa latar belakang dan tujuannya. Jadi saudara harus mencari latar belakang penulisan artikel itu apa sih terkait riset yang ditelitinya sama tujuan itu apa. Nah, kamu tuliskan di sini. Boleh menggunakan kalimat sendiri, silahkan, ataupun melihat kalimat yang sudah ada di artikel. Tapi saya harapkan sih mendingan dibuat menggunakan kalimat sendiri, jadi lebih enak dibacanya. Nah, kemudian di metodologi itu saudara bisa lihat metode yang digunakan dalam penelitian itu apa, kan macam-macam nih. Ada juga nanti yang metodenya itu menggunakan penelitian kuantitatif, gitu kan, dengan desain eksperimen, misalkan kuasa eksperimen, menggunakan satu kelas atau dua kelas, itu kan bisa dicantumkan tuh. Nah, biasanya di beberapa artikel itu tidak dicantumkan secara eksplisit gitu kan, tapi dia tersirat dalam tulisan di artikel tersebut. Nah, kemudian di sini ada instrumen yang digunakan apa untuk mengumpulkan data. Nah, itu kamu harus tahu gitu kan. Misalnya kalau kamu ingin mengetahui kemampuan pemecahan masalah kan biasanya kan instrumen dalam bentuk tes. Nah, tesnya apa? Ada nggak hasil analisis validasi datanya? Kalau ada dicantumkan, kalau nggak ada ya nggak usah. Kan sesuai dengan artikel yang kita kaji. Nah, kemudian pasti artikel itu ada hasil penelitiannya. Hasil penelitiannya itu apa? Gitu kan. Nah, summary, kesimpulannya apa? Kemudian analisis. Nah, ini bagian paling pentingnya di sini. Jadi kamu menganalisis penelitian yang ada di artikel ini dengan penelitian lainnya yang sejenis. Apakah ada yang menentang ataukah ada yang mendukung? Nah, itu kamu jelaskan. Kalau ada yang menentang, tuliskan apa yang ditentang. Misalkan di sini problem solving siswa itu dengan metode inquiry lebih baik. Ternyata ada juga penelitian yang mengatakan, oh ternyata pakai inquiry itu kurang baik, lebih baik menggunakan metode lain. Ini berdasarkan penelitian bla bla bla. Nah, baru kamu di sini pokoknya namanya critical itu di bagian analisis seperti itu. Nah, di daftar pustaka ini misalkan kamu kan
Nah, di bagian analisis pasti kan akan mencantumkan riset orang tuh yang kamu kutip misalkan untuk mendukung ataupun menentang dari isi artikel ini itu kamu cantumkan di sini. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini saya akan mencontohkan, misalkan saya ambil sebuah jurnal, artikel di jurnal, itu yang ini sebentar. Nah, ini saya ambil jurnal Momentum, jurnal pendidikan fisika. Ini volume 6 nomor 1 tahun 2022, halaman 86-92. Ini jurnalnya dari Universitas Kanjuruhan Malang, Unikama. Nah, di sini itu terlihat judulnya itu adalah pasti dalam sebuah artikel pasti ada judulnya, itu wajib, nggak mungkin nggak ada. Di sini dikatakan judul Project Based Inquiry Science, Innovative Learning for Thinking, Teaching and Assessing Science Physics. Jadi pembelajaran berbasis project sebagai pembelajaran inovatif untuk kemampuan berpikir, mengajar dan dalam menilai dalam pembelajaran fisika ini seperti itu. Nah, ternyata artikel ini ditulis oleh ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 orang. Nah, ini ditulis dari Universitas Negeri Surabaya. Gitu. Nah, ini kelihatan bahwa satu artikel ini ditulis bersama-sama. Jadi dalam menulis artikel itu diutamakan itu jangan sendiri gitu kan. Secara etika gitu, tapi lebih baik itu minimal berdua atau bahkan maksimal itu 7 orang sebenarnya untuk dalam sebuah artikel. Tapi normalnya identiknya kalau 7 orang juga terlalu banyak gitu kan. Biasakan misalkan 5 lah maksimal itu seperti itu. Nah, itu dalam menuliskan nama-nama orang di sini itu biasanya itu ada kontribusinya. Jadi masing-masing orang itu ada kontribusinya. Nggak mungkin nama yang dicantumkan di sini tidak memiliki kontribusi terhadap isi artikel ini. Mungkin ada yang bagian yang review, ada bagian yang menulis pembahasan, ada bagian yang menulis bagian latar belakang. Itu juga bisa seperti itu. Nah, di sini setelah dari informasi artikel itu ada namanya abstrak. Nah, pas ini bagian abstrak ini saudara akan menemukan ada biasanya artikel itu judulnya itu ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa Inggris. Double artinya. Yang atasnya bahasa Indonesia, baru bahasa Inggris. Kemudian abstraknya bisa ada dua juga, ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Jadi tergantung dari full text-nya. Tapi kalau full text-nya itu udah bahasa Inggris, otomatis semuanya itu full Inggris. Tapi kalau full text-nya biasanya bahasa Indonesia, itu ada biasanya ada dua judulnya, ada yang dalam bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris, begitu juga abstraknya. Nah, yang perlu diperhatikan bagaimana kita mengkaji artikel, bagian pertama adalah kita harus melihat abstraknya dulu. Nah, di bagian abstrak ini, biasanya kan kalau kamu pernah melihat artikel, itu penelitian ini bertujuan di study aim. Nah, ini kan tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi. Biasanya ini kalimat yang sering digunakan oleh penulis di awal kalimat, gitu. Di awal kalimat. Padahal dalam sebuah abstrak itu yang baik adalah sampaikan dulu uh, latar belakangnya apa sih gitu kan. Di sini dikatakan project based. Pokoknya pembelajaran PJBL ini adalah salah satu pembelajaran inovatif yang didesain untuk siswa agar memiliki kemampuan seperti seorang ilmuwan dan memiliki pengalaman metode investigasi metodologi yang dari eksperimen, modeling, simulasi sampai menganalisis data. Jadi project based learning itu apa? Dijelasin dulu, gitu kan. Nah, tidak hanya menguntungkan untuk siswa, tetapi PJBL ini juga memfasilitasi guru. Nah, baru masuk tujuan dari penelitian ini. Nah, maka pasti di bagian awal abstrak itu seharusnya ada namanya pendahuluan atau latar belakangnya biasanya. Nah, jadi ini dia menjelaskan PJBL itu apa sih gitu kan. Kemudian keuntungannya apa sih buat guru? Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi karakteristik dan menemukan keuntungan dalam mengimplementasikan pembelajaran PJBL. The research method, berarti nah kan ini metode penelitian digunakan adalah systematic review. Nah, systematic review itu
with a meta aggregation method that summarize the result of research related to PJBL science. Jadi dia itu menganalisis secara sistematik, secara meta analisis dengan merangkum dari hasil-hasil penelitian yang terkait dengan pembelajaran sains yang menggunakan PJBL secara kualitatif. Based on the literature review, berdasarkan literature review, to identify conclusion, nah dapat disimpulkan bahwa, gitu kan, nah disimpulkan bahwa PJBL ini dapat memperbaiki kualitas atau kemampuan natural science field dan mengakomodasi pembelajaran yang untuk kemampuan berpikir dan juga untuk guru. Nah, jadi hasilnya itu di sini kelihatan di paragraf akhir. Nah, biasanya di paragraf akhir selain hasil ada, bukan paragraf, di kalimat terakhir ada namanya sumbangan keilmuan untuk sumbangan artikel ini untuk kajian keilmuan itu apa biasanya. Misalnya PJBL itu bisa kata sangat efektif jika diterapkan dalam pembelajaran sains karena bermanfaat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran baik dari untuk siswa maupun untuk guru, itu seperti itu. Nah, itu terkait itu. Nah, kemudian dalam keywords atau kata kunci biasanya itu kita terpaku gini. Kalau judulnya ini, maka kata kuncinya itu diambil dari judul, padahal nggak seperti itu. Ya, jadi kata kunci itu bukan memecah-mecah kata-kata yang ada di judul, bukan. Misalkan di sini project based inquiry science, oke ini benar ada misal satu. Nah, kan innovative learning kan nggak ada di sini. Oh ada. Nah, tapi yang di sini meta aggregation nggak ada. Meta aggregation ada di bagian abstrak ini. Itu seperti itu. Jadi tidak ada kewajiban bahwa keywords itu menggunakan kata-kata yang ada di dalam sebuah judul. Tapi banyak masih melakukan ya nggak masalah. Tapi seenggaknya itu keywords itu merujuk pada isi dari artikel ini. Nah, kemudian pada bagian utama artikel itu kan biasanya adalah IMRAT ya. IMRAT, introduction atau pendahuluan. Kemudian M-nya adalah metode, metode. Kemudian R&D itu result and discussion, hasil dan pembahasan. Jadi sistematik dalam artikel itu biasanya itu yang umum, IMRAT. Pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Setelah simpulan itu udah termasuk. Tapi nanti saudara akan menemukan juga beberapa artikel itu ada bagian namanya tinjauan pustaka. Gitu. Tapi biasanya kalau artikel yang tidak ada tinjauan pustakanya biasanya sudah include di dalam introduction. Oke, itu seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini dulu terkait abstrak, jadi kayak gitu cara membahasnya. Nanti saudara tuliskan di dalam critical review-nya. Nah, buat teman-teman yang harus membaca banyak artikel, itu kalau bisa kalau download artikel di jurnal itu jangan terlalu banyak dulu. Jangan udah download banyak, dikumpulin, nah nanti bacanya kapan tahu itu nggak bakal efektif. Tapi kalau misalkan, oh hari ini download 2 nih, dibaca, dikasih inti-intinya, oh ini sesuai dengan tugas akhir saya nih. Ini kalimat ini bisa diambil, nah itu ditandai gitu. Kalau saya lebih suka itu emang lebih enak itu membaca itu secara hard, bentuk ini, bentuk nyata lah gitu. Kalau menggunakan laptop itu kan agak susah gitu kan kalau yang media online-nya gitu. Tapi enaknya itu di print, kemudian ditandai, itu lebih enak sebenarnya. Jadi tahu untuk nanti kalimat ini saya gunakan untuk di bagian latar belakang saya. Oh ini bagiannya itu saya gunakan untuk di bagian pembahasan. Oh ini nanti saya gunakan untuk di bagian metode. Jadi seperti itu. Jadi kamu udah kebayang, misalnya pakai warna merah, oh merah ini untuk bagian latar belakang. Nanti kamu cari nih yang stabilo merah itu, kalimat-kalimat untuk disusun di bagian latar belakang. Oh nanti yang kuning itu untuk di bagian pembahasan, hijau di bagian metode. Itu seperti itu. Nah, jadi kan kita harus sering banyak baca gitu. Kalau kita nggak pernah baca artikel, gimana kita mau nulis kan seperti itu.
Nah, ini ada pertanyaan terlebih dahulu, silakan kalau yang ditanyakan. Belum, Pak. Belum. Oke, saya lanjut lagi. Nah, kemudian kita bahas di bagian introduction. Sebenarnya saudara lihat di sini introduction-nya itu cukup simple ya. Ada satu, ada dua, tiga, empat paragraf. Jadi introduction pendahuluan itu nggak terlalu panjang, gitu kan. Tapi yang paling sulit itu adalah menyusun introduction, gitu. Biasanya di bagian pendahuluan setiap paragraf itu ada namanya ide pokok kalimat utama. Jadi kalau kalian pernah belajar bahasa Indonesia, ada kalimat utamanya, gitu. Kalimat utamanya apa? Jadi kita kalau nyusun itu, oh ambil sana ambil sini nggak nyambung itu jangan seperti itu. Dalam menyusun introduction, buat dulu poin-poinnya. Misalkan di paragraf 1 itu nanti poinnya apa sih? Paragraf 2 poinnya apa? Nanti baru dikembangkan. Jadi kalau kita nanti nggak bikin poin seperti itu nanti antara paragraf 1 dan paragraf 2 dan selanjutnya itu nggak nyambung. Ibaratnya kayak batu bata itu batanya doang tapi nggak ada semennya gitu kan. Jadi nggak nyambung seperti itu. Nah, di sini dikatakan di bagian introduction itu the main objective in learning material in the science inability and skill to relate a theory. Nah, jadi eh, kelemahan dalam pembelajaran sains itu adalah menghubungkan antara teori dengan implementation in real life. Mengimplementasikan dalam kehidupan nyata. Ini kan udah hal-hal yang wajar lah kalau kita lihat di fisika itu kan. Jadi kalau kita belajar fisika itu harus menghubungkan dengan fenomena kehidupan sehari-hari. Itu kalau kamu lihat di latar belakang skripsi mahasiswa, bahkan di artikel itu sering diungkapkan kalimat-kalimat itu. Karena apa? Karena fisika bersifat abstrak, gitu kan. Nah, beberapa inovasi model pembelajaran telah dilakukan untuk memperbaiki kemampuan siswa. Jadi bla 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 bla. Nah, hubungan antara guru dan siswa menjadi sangat penting dalam proses pembelajaran. The professional relation between student and teacher is dibentuk berdasarkan pengalaman, kemudian dengan profesional, empowerment, pemberdayaan, dan substansial increases self-confidence. Nah, jadi ini membicarakan tentang pembelajaran sains itu harus menghubungkan dengan kehidupan nyata. Udah banyak nih metode yang digunakan gitu. Padahal kemudian dalam pembelajaran itu harus ada keterlibatan antara guru dengan siswa, itu intinya di situ. Nah, di paragraf kedua, the provision of experience can be realized through learning. It can accommodate the capability to think and work even in giving assignment. The implementation of the assignment method can be to improve scientific performance through project-based learning. Nah, di sini dikatakan metode yang bisa digunakan untuk memperbaiki scientific performance adalah menggunakan project-based learning. Nah, di sini saudara lihat, di sini dia menggunakan double kutipan. Miller et al. 2021 dan Panasan, artinya ada dua rujukan artikel yang mengatakan seperti ini. Gitu. Jadi misalkan nanti saudara kalau melihat beberapa artikel di jurnal internasional, bahkan satu kalimat itu bisa dikutip atau diambil dari 3 bahkan 5 artikel, 5 penulis gitu. Nah, jadi satu kalimat itu dari 5 artikel diparafrasekan menjadi kalimat ini yang berdasarkan 2 orang ini atau berdasarkan 5 orang ini kan seperti itu. Nah, ini juga sama seperti ini. Nah, makanya saudara, kadang kalau melihat artikel kok cuman berapa ya, cuman 7 lembar atau 6 halaman, tapi daftar pustakanya sampai 40-an gitu kan. Nah, rata-rata dia menggunakan kutipan seperti ini, kutipan berantai biasanya sebutannya. Jadi satu kalimat bisa diambil dari 2, 3, atau bahkan 5 artikel, seperti itu. Nah, ini seperti ini banyak nih. Saudara lihat di paragraf ketiga. Inquiry learning will be very appropriate if applied in the field of science because it can train student scientific performance. Pembelajaran berinquiry
sangat cocok untuk diterapkan dalam pembelajaran sains karena dapat melatih siswa dalam meningkatkan kemampuan saintifiknya. Nah, ini berdasarkan siapa? 1. Virglat, 2. Gilis, 3. 4. Longa, 5. Nah, ini ada 6 artikel yang menggunakan. Jadi satu kalimat ini ada 6 rujukan. Itu cara nulis artikel gitu. Ya kan? Nah, baru di sini dijelaskan PJBL itu apa sih gitu kan. Nah, di sini ada kalimat terakhir, berdasarkan hal tersebut tujuan dari penelitian ini dan dalam PJBL Science conducted to identify the characteristic of PJBL Science and to find the benefit. Jadi untuk melihat karakteristik pembelajaran PJBL yang sudah dilakukan di Indonesia, kalau dia menggunakan Indonesia, dan untuk find the benefit, untuk melihat keuntungan dari implementasi PJBL ini. Nah, karena dia penelitiannya adalah menggunakan meta grade atau meta analisis. Nah, di sini dilihat metode, bagian metode jelas. Oh, metodenya itu systematic review, ya kan? Yang mana metodenya itu ada mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menginterpret seluruh hasil riset yang terkait dengan topik. Nah, systematic review carried out using synthesis method, relevant qualitative research result to gain deeper understanding meta-analysis by using summarizing technique. Nah, di sini dia menggunakan model seperti ini. Jadi caranya itu mengekstrak dari beberapa hasil penelitian, mengidentifikasi temuan-temuan penting dari implementasi PJBL, terus mengkategorikan temuan, sama membangun kerangka kerja secara konseptual. Jadi dari hasil riset itu nanti akan dibangun sebuah kerangka kerja konseptual. Jadi saudara lihat di sini metode, perhatikan. Metode itu tidak perlu banyak-banyak gitu kan. Hanya tuliskan metodenya apa, kemudian instrumen digunakan apa, kemudian cara mengolahnya gimana datanya, sama how to, bagaimana cara melakukan risetnya itu seperti itu. Jadi kalau saudara pernah ngelihat di skripsi, kalau di metode penelitian ini menggunakan penelitian pengembangan. Penelitian pengembangan adalah bla 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 menurut Sugiono. Itu nggak perlu dijelaskan. Jadi nggak perlu kalau di dalam sebuah artikel definisi dari penelitian itu udah nggak perlu lagi. Jadi hanya prosedur penelitiannya gimana sih gitu. Kalau emang ada gambar, ada kayak flowchart ya tampilkan aja jadi bisa lebih terbaca. Nah, kemudian di bagian result and discussion itu kalian akan membahas hasil temuan-temuannya. Tadi kan ternyata kan dalam PJBL itu improve thinking skill. Tadi kan yang udah dicari di abstrak kan ada kelihatan tuh mana? Tadi mana tulis thinking skill? Oke, ada tadi di atas saya udah baca. Nah, improve thinking skill. Nah, ini saudara kalau lihat di paragraf ini, paragraf pertama dalam result and discussion itu banyak sekali kutipan-kutipan. Itu seperti itu gitu kan. Jadi kita menulis itu berdasarkan hasil riset orang lain. Jadi kita ngomong itu sesuai ada dasarnya gitu loh, gitu kan. Di sini dikatakan contoh mana? Oh, ini satu kalimat ini aja bisa berapa kutipannya, banyak sekali gitu kan. Ada sekitar 8 kalau nggak salah. Nah, kemudian nah ini kan contoh nih dari gambar. Kemudian pembelajaran menggunakan PJBL itu seperti apa sih gitu kan. Nah, hasil-hasil ini itu diambil dari beberapa artikel yang sudah dikaji. Nah, seperti ini. Jadi beda kalau dia meta analisis yang pernah saudara lakukan, dia kan yang diukur itu adalah efek size ya. Dan kalau meta analisis itu adalah secara kuantitatif, tapi kalau dia systematic review, dia itu menggunakan secara kualitatif, jadi cara mendeskripsikan hasil penelitian.
Nah, tadi kan dari thinking, kemudian pelaksanaan pembelajaran sama penilaian. Nah, penilaiannya gimana? Penilaian dalam pembelajaran sains menggunakan PJBL itu dijelaskan. Nah, di sini tuh kamu cari tentang pembelajaran PJBL, penilaiannya gimana sih? Nah, itu tuliskan di dalam sini. Nanti konklusinya kesimpulan. Simpulan itu adalah biasanya dibikin maksimal itu 2 paragraf gitu. Itu udah maksimal banget. Di sini di literatur review fokus pada pembelajaran mengidentifikasi karakteristik dan efektivitas dalam implementasi PJBL dalam konteks learning, teaching, dan jadi dia meneliti atau mengkaji artikel ini dia dalam PJBL itu pada konteks yang dibahas itu dalam pembelajaran menggunakan PJBL, teaching dengan PJBL, sama assessing dalam PJBL. Itu aja. Kalau nggak, ini kan namanya pembatasan gitu. Kalau nggak dibatasi lebih luas lagi, itu seperti itu. Nah, the summary result from the literature review bahwa discuss PJBL and inquiry based learning in the natural science itu selalu menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam pelaksanaannya. Based on the result of the literature review, bahwa ini dapat disimpulkan bahwa PJBL dapat diimplementasikan dalam proses pendidikan. Kemudian PJBL mendapat mengakomodasi kebutuhan siswa dalam pembelajaran secara individu maupun kelompok untuk berpikir secara maksimal, mengoptimalisasi kontribusi siswa dalam pembelajaran di dalam kelas. Kemudian it provide context for teacher to be able to teach in effective and structured way. And teacher dapat conduct effective assessment, dapat melakukan penilaian secara efektif. Nah, itu simpulannya. Nah, baru nanti referensinya kan kamu lihat aja di sini. Di sini bisa kamu hitung referensinya berapa. Ini ada 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nomor 3, 21, 25. Jadi kalau saudara ngelihat artikel, lihat dulu abstrak ini apa, daftar pustaka juga dilihat. Oh, hampir 80 bahkan 90% dari jurnal gitu. Kemudian dari tahun-tahun yang terbaru, artinya yaitu penelitian ini masih bisa dilanjutkan lagi. Tapi kalau saudara lihat misalkan Sugiono 2004, Arifunto, wah itu udah nggak usah lah. Apalagi cuma ada 5 doang gitu kan, 5 daftar pustaka. Oke, itu silakan kalau ada pertanyaan dipersilakan. Itu terkait dengan bagaimana mengkaji sebuah artikel, baik itu di pendidikan fisika maupun nanti di fisika murninya. Saudara bisa lihatlah beberapa artikel gitu kan. Saudara kalau ingin melihat artikel fisika yang bagus ya minimal cari yang Pak, saya mau nanya, Pak. Cinta 2 atau Cinta 1 atau Cinta 3 gitu. Oke, silakan siapa? Wasidah. Pak, yang ini kan yang tadi yang di form critical analysis kan ada yang paling bawah itu yang analisis, Pak. Iya. Itu dibandingin sama jurnal yang lain gitu, Pak. Yang terkait apa gimana, Pak? Oke, sebentar saya tunjukkan dulu. Ini hasil contohnya saya. Jadi membandingkan juga gitu dengan hasil penelitian. Oke, sebentar saya tunjukkan. Saya lagi buka filenya. Oh iya, kemarin contohnya belum Bapak kirim. Belum ya? Nanti saya kirim lagi ntar. Ntar agak sedikit lama laptopnya. Oke, saya coba share screen kembali. Nah, ini contohnya ya. Nah, nanti saudara ketika studi lanjut itu akan sering melakukan critical analysis gitu kan. Ini kan udah jelas nih, identitas artikel, latar belakang, nah analisis gitu kan.
Contoh, tadi kan di dalam PJBL itu kan mengatakan bahwa PJBL itu sangat efektif, tinggi dalam dilaksanakan itu. Nah, mungkin kamu ada nih, oh iya artikel, ya penelitian ini hampir sama dengan penelitian misalkan Bakti 2020 gitu yang mengatakan bahwa pembelajaran PJBL selain meningkatkan kolaborasi antara guru dengan siswa tapi juga meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Karena dengan pembelajaran PJBL ini bla 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 itu berarti kan kamu mengutip dari penelitian saya kan yang mendukung dengan pernyataan dari hasil riset itu. Nah, contoh seperti ini. Kalau saya biasa seperti ini. Eh, dalam artikel ini terkait dengan sistem zonasi. Ini saya evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru. Nah, di sini itu kan katanya zonasi itu bagus gitu kan, karena untuk eh, pemerataan pendidikan, jadi tidak ada sekolah-sekolah unggulan lagi. Nah, tetapi kan di sini saya realita yang terjadi adalah bahwa sekolah yang baik didominasi oleh orang-orang kaya, sedangkan orang miskin hanya berkesempatan memasuki yang kurang bagus. Nah, di sini saya menggunakan ada penentangan gitu. Penentangan itu, nah di sini critical review-nya. Nah, di sini saya katakan hasilnya dengan sistem zonasi itu baik juga. Ini menurut saya ini bahwa dengan sistem zonasi itu betul untuk pemerataan ini. Tetapi selain itu terdapat riset yang menentang sistem zonasi, yaitu penelitian Mahfudin menyatakan bahwa sistem zonasi yang memiliki tujuan sistem kualitas pendidikan masalah kebijakan justru menimbulkan masalah mulai dari terabaikan hak warga negara. Jadi critical review seperti itu. Ada riset-riset lainnya yang mendukung artikel ini. Kalau ada juga cari yang menentang dari hasil ini seperti itu. Nah, baru sini kamu terdapat beberapa kajian membahas tentang kebijakan sistem zonasi. Nah, di sini juga jadi kita jelasin dari berbagai sumber yang kita temui. Mana di sini saya katakan itu. Nah, di sini ada kalimat akhirnya singkatnya kebijakan zonasi tidak memberikan kontribusi yang signifikan dalam suatu persoalan pendidikan. Justru nampak malah memunculkan permasalahan baru. Jadi seperti itu. Nanti saya kasih contohnya. Nanti saudara jadi bisa mengembangkan kalimatnya sendiri gitu, berdasarkan pemikiran-pemikiran sendiri gitu kan, atau bisa menggunakan dari hasil-hasil riset orang lain seperti itu. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Nanti saya kasih contohnya ini. Pak, berarti nggak dikutip nih dari siapa, pendapat siapa gitu enggak ya Pak? Dikutip, tetap dikutip. Makanya tadi kan ada daftar pustakanya kan. Gitu. Oh, berarti nulisnya di daftar pustakanya aja, di kalimat Di itunya enggak? kalimat juga tadi kan saya jelaskan, misalnya sistem zonasi ini hasil yang menantang dengan kebijakan sistem zonasi ini berdasarkan Mahfudin gitu. Karena kan Mahfudin tahun 2021 menjelaskan bla 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 bla. Itu kan berarti kan saya ngutip dari penelitian orang, hasil penelitian orang seperti itu. Oke Pak. Ya sama kayak kita nulis skripsi lah gitu kan. Ya seperti itu. Oke, ada lagi silakan. Pak, berarti apa buat itu analisis ini kata-katanya dari kita sendiri. Kalau kesimpulan itu kita ambil dari artikelnya atau kita buat sendiri juga, Pak? Kalau yang lainnya boleh dari artikel, pokoknya mengkombinasikan. Jadi kan kalau kamu baca artikel kan, kalau kamu copy paste kan sama aja mindahin isi artikel ke dalam form ini kan. Tapi kalau kamu baca, oh hasil penelitiannya tuh ini tuh gitu. Nah, kamu bikin kalimat sendiri. Nanti untuk memperbaiki kalimatnya boleh menggunakan kalimat yang ada di dalam artikel. Udah seperti itu gitu. Nah, makanya sebenarnya critical review itu kita belajar bagaimana menuliskan sebuah pendapat kita, tapi didukung dengan hasil riset orang lain juga. Gitu. Artinya kita nggak ngomong sendiri, tapi ada fakta yang kita pegang juga, seperti itu. Ada lagi silakan. Nanti hasil yang apa?
Yang PDF tadi saya kasih, nah, saudara bisa melihat gitu kan, cara menulisnya seperti apa sih gitu kan. Gitu. Jadi tugas itu nggak perlu dikumpulin gitu. Artinya nggak perlu dikumpulin itu ketika maju ya baru presentasikan gitu. Ntar baru dikumpulkan. Jadi yang mau maju baru mengumpulkan tugasnya itu seperti itu. Ini minggu depan satu orang aja. Saya kira satu orang juga hampir 30 menitan lebih bisa lah. Nanti kita bareng-bareng kritisi lagi gitu kan. Kita kritisi lagi. Itu ya. Pak, itu yang maju besok, yang satu orang itu ditunjuk atau gimana, Ya, Pak? kamu tentukan aja biar enak. Kamu tentukan dulu, kamu diskusi di grup kelas sendiri gitu kan. Kira-kira besok yang siap maju siapa nih gitu kan. Gitu. Oh Nanti, iya, Pak. nanti kalau saya tunjuk nggak siap gimana gitu. Oh iya Oke, benar saya Pak. percaya aja tuh. Iya, ada Eh, lagi Pak, saya pertanyaan? ada pertanyaan, Pak. Ya, silakan. Gini, itu kan tadi analisis tentang kebaruan ya, Pak. Kalau Heeh. semisalnya apa namanya tentang pengembangan gitu, dimasukin tokoh-tokohnya juga nggak sih, Pak? Maksudnya kan kayak kalau dari penelitian suatu pengembangan, itu kan berarti ada sesuatu yang diperbarui ya, atau Heeh. ada sesuatu yang mungkin belum ada tapi langsung dibuat diciptakan gitu, karena melihat suatu fenomena. Nah itu kan ada bagian analisisnya tuh Pak. Heeh. Itu nanti dimasukin tokohnya juga atau eh, pandangan kita sendiri aja yang dimasukin Pak? Boleh ditambahkan. Misalkan gini, kamu mengkaji artikel tentang pengembangan media pembelajaran berbasis Android lah gitu dalam pembelajaran fisika materi misalkan termodinamika gitu. Ini simpelnya gitu. Nah, mungkin di situ dijelaskan tujuan itu pengembangan pada Android termodinamika untuk meningkatkan misalkan minat belajar fisika gitu kan. Nah, nanti di situ kan kita bisa nih melihat nih eh, apakah benar gitu kan pembelajaran dengan media Android itu dapat meningkatkan minat belajar fisika gitu kan. Nah, kan biasanya ada tuh riset-riset orang yang mengatakan bahwa media pembelajaran itu tidak secara signifikan dalam menaikkan minat siswa gitu kan. Tapi ada juga yang mengatakan eh, media pembelajaran itu dapat meningkatkan minat siswa. Nah, di situ kan ada pandangan tuh. Nah, misalkan di sini penelitiannya yang kita kaji dia menggunakan model pengembangan 4D gitu. Alasannya ada bla 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 bla. Tetapi ada juga penelitian yang menggunakan ADI. Kenapa pakai ADI? Karena dengan ADI itu dikatakan bisa lebih spesifik lagi sampai dalam tahap evaluasi. Karena kan kalau menggunakan 4D itu kan penelitian sampai dissemination, tapi tahapan itu tidak jelas, tapi lebih lengkap lagi menggunakan ADI. Ya kan seperti itu. Kalau kita mengkaji gitu kan. Jadi ada juga nanti dia penelitiannya model pengembangan pakai MPI atau menggunakan box and goal gitu. Itu kan kita juga lihat. Nah, kenapa sih dia pakai 4D terus ada riset lain dia menggunakan box and goal gitu. Kelebihan kekurangannya apa? Nah, itu bisa kamu kaji di situ. Gitu ya. Jadi kan biasanya kan kita kalau penelitian pengembangan itu kebanyakan itu kan kalau nggak 4D ADI gitu kan. 4D ADI, 4D ADI, kemudian box and goal, itu biasanya. Padahal kan masih banyak yang lain tuh, siapa tahu ada juga caranya seperti itu. Tapi biasanya yang umum digunakan 4D sama ADI, seperti itu. Gitu, Rur. Bisa kamu ungkapkan gitu. Oke, baik Pak, baik. Terima kasih. Nah, biasanya kan dalam penilaian pengembangan media itu kan indikatornya beda-beda tuh setiap setiap peneliti. Ada yang dia meneliti memvalidasi berdasarkan misalkan materi, media sama apa, tapi ada juga yang menggunakan validasi lebih lengkap lagi. Itu kan kamu bisa bandingkan tuh kira-kira yang lebih bagus itu yang mana sih gitu kan. Nanti kamu ungkapkan dengan kalimat sendiri tapi didukung dengan riset yang ada itu seperti itu. Nah, Pak, kayak kalau tentang kenapa? Pak, kalau tentang pengaruh model pembelajaran itu gimana, Pak? Bisa nggak, Pak? Ya bisa aja kamu kaji. Kayak contoh nih tadi nih PJBL kan katanya PJBL itu lebih efektif dalam ini kan
Nah, ternyata saya mau cari nih, ternyata ada penelitian yang membandingkan antara guided inquiry dengan PJBL. Ternyata di situ dikatakan guided inquiry lebih baik gitu kan dalam meningkatkan mengimprove dalam kemampuan keterampilan proses sains. Nah, kan juga bisa. Kan kalau ditanya, kata siapa guided inquiry lebih baik lah, saya berdasarkan riset orang ini, gitu kan seperti itu. Jadi kita nggak salah gitu kan. Artinya selama kita merujuk sesuatu yang sudah ada, bisa dipertanggungjawabkan ya nggak masalah gitu. Sama ketika kamu nanti menulis skripsi, kamu mengatakan bahwa media pembelajaran berbasis Android itu dapat meningkatkan minat. Itu penelitiannya kata siapa? Apakah ada penelitian yang menyatakan sama? Oh ada Pak penelitiannya. Ini penelitian bla 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 pada tahun ini menyatakan Android itu dapat meningkatkan minat belajar. Jadi kalau udah itu kamu pegang, aman seperti itu biasanya. Gitu ya. Berarti harus ada, misalnya kan pengaruhnya kan, harus ada pengaruh dan tidak pengaruh atau pengaruh semua, Pak? Ya nggak harus, kamu cari aja lah. Jadi dalam critical review itu, contohnya apa nih? Contoh, tadi kan itu nih. Contoh nih, misalnya ada penelitian ya. Penelitian tentang yang mengatakan kalau guru yang sertifikasi itu adalah guru yang profesional gitu kan. Tapi ada juga fakta yang mengatakan berdasarkan riset itu, penelitian mengatakan membandingkan kinerja antara guru yang sertifikasi dengan guru yang tidak sertifikasi itu, ternyata guru yang tidak sertifikasi itu lebih baik kinerjanya dalam hal apa kan gitu kan. Ini berdasarkan siapa? Berdasarkan penelitian orang lain gitu. Artinya kita bisa membantah hasil riset orang tapi menggunakan hasil riset orang lain juga. Kita compare tuh seperti itu biasanya. Kita kritik gitu kan. Jadi kita kritik secara akademik seperti itu. Contoh nih kayak kebijakan MBKM gitu kan. Kebijakan MBKM itu kan kebijakan tanpa undang-undang gitu kan. Artinya dia itu nggak punya namanya payung hukum yang kuat gitu MBKM. Jadi hanya terlontarkan dari ide Menteri Nadiem Makarim, kemudian tercetus MBKM karena berdasarkan hasil studi banding di beberapa negara langsung diimplementasikan di Indonesia. Tapi kan fakta pelaksanaannya kacau balau gitu kan. Hampir semuanya itu apalagi dulu kan ada yang mengatakan konversi itu kan nyambung nggak nyambung di konversi, tapi itu kan bertentangan dengan peraturan atau undang-undang terkait dengan kurikulum KKNI gitu. Ibaratnya orang nggak nyambung dengan capaian pembelajaran terbentur akidah itu kurikulum program studi, ya masa iya harus dibenturkan, kan harus disesuaikan kembali seperti itu. Ya banyak lah kritik-kritik dalam dunia pendidikan itu banyak sebenarnya. Itu ya. Oh, banyak lah ntar sambil belajar, jadi nanti saudara ketika bikin paparkan itu nggak langsung bener gitu, pasti nanti ada masukan dari teman-teman juga, oh iya nanti seperti ini gitu. Jadi kita nggak ada yang salah dalam belajar nanti sama-sama belajar. Oke. Contoh gini, kamu mengatakan, apa Pak model pembelajaran K13 yang PBL, PJBL, Discovery, Inquiry, itu nggak ada yang bagus Pak, bagusannya konvensional. Nah itu kamu kata siapa? Ini Pak ada penelitian mengatakan pembelajaran konvensional itu lebih baik daripada pembelajaran kooperatif lainnya. Itu kan kita kan bicara berdasarkan fakta, hasil riset orang. Jadi kita nggak usah takut disalahkan gitu loh. Nah, baru kamu cari nih yang mendukung data pembelajaran konvensional itu lebih baik dibanding lain. Kamu cari. Nah, nanti kamu bikin statement sendiri. Oh iya, ini berdasarkan ini gitu. Gitu loh. Namanya critical review seperti itu. Oke, ada lagi. Jadi kita nggak ada UTS, nggak ada UAS gitu kan. Tapi kita pengen berdasarkan performa. Jadi nanti setelah ini critical review kelar,
nanti kita akan belajar bagaimana mencari novelty, keterbaruan dari sebuah riset itu bagaimana caranya. Nanti saya ajarkan 1-2 kali pertemuan, habis itu nanti saudara mencoba mencari keterbaruan dari sebuah riset. Nanti kalau udah tahu kayak gitu, nah kamu tahu, oh, riset saya ternyata udah jenuh Pak, udah sering dibicarakan, udah nggak ada novelty-nya ya, itu nggak masalah gitu kan. Karena kalau untuk mahasiswa S1 itu kan bukan novelty yang penting, tapi membuktikan sebuah teori itu seperti itu. Itu yang pakai aplikasi itu ya Pak? Iya, yang kayak aplikasi itu. Publish or Perish, nanti pakai Mendeley juga bisa, Mendeley, atau nanti kita pakai bibliometric force viewer untuk melihat jaring laba-laba. Penelitian ini, variabel ini, kalau kita bicara tentang discovery learning, dia berhubungannya dengan apa sih yang masih layak untuk diteliti gitu kan. Misalkan, oh ini kalau discovery learning bicara tentang hasil belajar, ini udah terlalu jenuh, udah nggak layak diteliti lah karena udah sering dilakukan penelitian oleh orang lain seperti itu. Pak, berarti yang ini belum pakai aplikasi yang kemarin Bapak kasih itu ya Pak? Belum, masih manual. Kamu cari sendiri. Belum, kita masih manual. Gitu. Nanti kalau sempat saya ajarkan Mendeley ntar kalau sempat waktunya. Gitu. Iya, ada lagi pertanyaannya. Satu lagi Pak, yang summary itu loh Pak. Kenapa? Nah itu yang tadi yang critical analisisnya yang bagian summary itu apa ya Pak? Simpulan. Simpulan. Sumbernya simpulan, gitu kan. Kalau Kan dari arti Pak. ya kalau simpulannya terlalu panjang, kamu bikin simpel ya nggak masalah pakai kalimat sendiri. Tapi intinya kan tujuannya sama dengan apa yang dia maksud dari artikel itu. Gitu. Itu ya. Tugasnya nggak terlalu banyak kok, cuma review gitu kan. Namanya kan kajian hasil penelitian kan, mengkaji hasil-hasil riset seperti itu. Jadi nggak mungkin tugas saya itu bikin artikel, nggak mungkin. Saya bisa juga bikin artikel, tapi untuk semester ini saya nggak bikin artikel. Maksudnya bikin artikel itu ya kayak tadi itu systematic review tadi. Jadi dari hasil-hasil riset kayak meta analisis itu dibikin artikel lagi, tapi untuk semester ini enggak. Oke, ada pertanyaan lagi? Pak, nanti kirim contohnya aja Pak. Iya, nanti Mau saya lihat. kirim di grup WA ya. Contohnya harus saya kirim. Oke, ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silahkan di grup WA aja ditanyakan. Ini sudah saya absen ya, saya hitung masuk semua lah. Gitu kan. Nanti kan yang membedakan penilaian itu kan ya pas nanti performanya itu kan. Oke, itu aja untuk hari ini. Terima kasih sudah hadir dalam perkuliahan kajian hasil penelitian mekanik fisika dan aplikasinya. Minggu depan dipersiapkan 1 orang untuk memaparkan hasil reviewnya. Silahkan diatur siapa yang mau maju duluan, yang kedua siapa, itu nanti jadi temennya udah siap, oh minggu ini giliran saya, oh minggu besok giliran siapa, terus jadi tidak perlu tunggu-tungguan lagi. Jadi kalau pas nanti ada tanggung jawabnya di harinya memaparkan, ya berarti harus masuk lebih awal gitu kan. Gitu. Atau pas lagi kerja atau lagi di jalan, mencoba mencari posisi yang lebih enak lah dalam memaparkan seperti itu. Jadi tahu udah ada persiapan dari sekarang. Oke, itu aja. Terima kasih untuk hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pamit duluan. Terima kasih Pak.